wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Nah, selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Yang sama-sama saya hormati adalah ibu bapak yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4 yang mana ini adalah sebagai tugas saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Namun walaupun ini adalah tugas dari saya untuk mengimbaskan kepada ibu bapak semuanya, saya berharap bahwa selesai kegiatan diseminasi ini ibu bapak bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita guna untuk mencapai mimpi sekolah yang kita wujudkan dan untuk mewujudkan visi sekolah yang kita angan-angankan. Nah, baiklah ibu bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu bapak untuk bisa mengikuti diseminasi budaya positif ini. Dan kita masuk saja. Jadi dalam budaya positif ini ibu bapak, sebenarnya saya di sini bukan untuk menggurui ibu bapak semuanya, tidak. Ini sudah ibu bapak jalankan semua. Tetapi saya ingin berbagi atau sharing informasi apa-apa saja yang sudah saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Nah, dalam budaya positif ini ibu bapak, yang akan kita pelajari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita membahas topik ini satu persatu ibu bapak, sekarang kita akan melakukan kegiatan membuka kepalan tangan. Nah, caranya adalah silakan ibu bapak berpasangan. Ada A dan B. A itu adalah ibu bapak sendiri, sedangkan B itu adalah temannya ibu bapak. Sobeklah secari kertas, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi ibu bapak. Nah, setelah menuliskan benda di dalam kertas tersebut nanti, lalu letakkan di salah satu tangan ibu bapak, lalu genggam. Nah, lalu selanjutnya buatlah sebuah kepalan. Nah, teman ibu bapak nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta ibu bapak memberikan benda yang ada di tangan ibu bapak tadi. Nah, boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara mengancam, boleh dengan cara menghardik, boleh dengan cara merayu, boleh juga dengan cara menyuap. Pokoknya apa saja agar kepala tangan ibu bapak tadi bisa terbuka. Nah, sekarang saya kasih waktu 30 menit. 30 detik, maaf 30 detik. Ya, tulis sesuatu yang sangat berharga bagi ibu bapak, lalu nanti genggam kertas tersebut sekuat tenaga dan temannya berusaha untuk
Sudah? Apa, Bu? Terserah barang yang berharga ditulis di sana. Benda berharga boleh, barang berharga boleh. Pokoknya sesuatu yang berharga bagi ibu bapak. Tulis pada sebuah kertas, lalu nanti digenggam. Ya. Nah, sekarang temannya ibu bapak berusaha untuk bagaimana supaya kepala ini terbuka. Boleh dengan menyuap, boleh dengan merayu, boleh dengan memujuk. Sudah? Nah, sekarang lihat apa yang terjadi kira-kira dari permainan kita tadi. Dan apa yang terjadi? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang mau membuka ada tadi? Ada. Mengapa? Dan apa alasan Anda dan B membuka kepalan tangan tersebut? Karena terayu. Karena terayu kata Bu Zizi. Nah, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya, ada juga tadi ibu bapak yang menutup kepalan tangannya. Mengapa? Mempertahankan apa yang berharga pada diri kita. Iya. Nah, yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali untuk membuka dan menutup kepalan tangan tadi kira-kira ibu bapak? Diri kita sendiri. Jadi mau kita buka, mau kita tutup, itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya ini kemungkinan jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama dan kedua itu bervariasi jawabannya tadi. Ada yang mau membuka, ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Nah, jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Nah, selanjutnya ini sebuah contoh yang saya paparkan di sini. Ada seorang ibu yang memiliki harta satu-satunya adalah rumah peninggalan suaminya. Nah, tidak ada harta lain yang ia miliki. Lalu ia bertekad dan berjanji untuk tidak akan pernah menjual rumah tersebut. Tetapi karena anaknya ini mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maka salah satu obatnya hanya operasi. Maka ibu tersebut demi kesembuhan anaknya, dia mau menjual harta satu-satunya peninggalan suaminya tersebut. Keputusan ibu tersebut untuk menjual atau tidak rumahnya itu tergantung pada diri ibu itu sendiri. Karena dia sesuai dengan kebutuhan ibu itu saat itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Lalu Dr. William Glasser meluruskan ada beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol. Yang pertama adalah ada anggapan bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ada anggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, anggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ada anggapan bahwa orang
orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat, ada anggapan bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu ibu bapak, bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa saat itu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh siswa tersebut. Contohnya, seorang guru menyuruh murid untuk tidak melakukan perbuatan ini, tidak melakukan perbuatan itu. Jadi murid hanya melakukan apa yang dikontrol oleh guru saja. Itu sebenarnya adalah disiplin dengan suatu ilusi yang miskonsepsi, yang tidak menjadi nilai yang tertanam di dalam diri murid. Artinya motivasi itu adalah motivasi eksternal atau berada di luar diri murid. Dan selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, biasanya kita untuk menegakkan kedisiplinan, kadangkala kita menggunakan penguatan-penguatan positif ini. Ternyata penguatan-penguatan positif ini, ibu bapak, itu juga ilusi. Nah, kenapa? Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol dari seorang guru. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku yang sama. Nah, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi siswa ini ketergantungan dengan kita. Mungkin dia mau melaksanakan disiplin itu hanya dengan beberapa guru saja, sedangkan dengan guru lain dia tidak mau. Nah, contohnya begini, seorang murid agar mau belajar maka dibujuklah oleh guru dengan kata-kata bujukan, rayuan. Bisa saja murid itu mau belajar, bisa saja murid kita itu melakukan aturan disiplin yang ada, tapi itu hanya bersifat jangka pendek. Jadi disiplinnya murid itu hanya bergantung pada gurunya saja. Nah, bergantung pada perlakuan kita, bagaimana kita memberikan penguatan kepada murid tersebut. Ini yang saya katakan tadi, bahwa anak itu hanya memilih-milih guru. Mungkin dengan Miss Zizi dia mau patuh, dengan Bu Ica dia tidak mau belajar. Nah, itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu sebenarnya juga tidak efektif dan kurang bermanfaat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering kita lakukan. Kita membuat siswa kita itu merasa bersalah. Ini biasanya guru-guru yang mulutnya manis tapi menusuk-nusuk hati siswa. Ya, manis tapi menusuk hati siswa. Nah, menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka bisa mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus dengan menyampaikan pesan negatif. Contoh, nah ketika murid kita lagi dalam masalah, kita bimbing dengan kelembutan. Namun ada kalimat-kalimat kritikan di sana yang memojokkan murid sehingga murid merasa bersalah. Nah, di sini kita ambil positifnya bahwa tujuan kita sebenarnya itu adalah menguatkan karakter murid sehingga mereka merasa bersalah. Namun di situ
siswa merasa dirinya itu menjadi orang yang gagal, orang yang bersalah, atau orang yang tidak ada artinya. Nah, ini ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuatkan karakter. Ternyata itu juga ilusi, Ibu Bapak. Nah, lanjut yang ketiga adalah anggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja saja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan atau permusuhan akan terbentuk. Artinya apa? Guru merasa bahwa dirinya itu mempunyai hak untuk memaksa. Ini juga ilusi, Ibu Bapak, yang sering kita lakukan terhadap murid-murid kita, sehingga kita beranggapan bahwa murid kita itu disiplin. Ternyata itu bukan sebenarnya. Nah, muncullah nanti kasus-kasus yang kita tidak harapkan. Bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut sehingga siswa itu menyadari bahwa perilakunya itu tidak baik dan berupaya untuk memperbaiki masalahnya. Jadi dengan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ini juga saya sendiri pun kadang melakukan hal ini. Ternyata disiplin yang terbentuk pada diri siswa itu bukanlah faktor internal, tetapi ini juga berasal dari faktor eksternal. Artinya siswa melakukan kedisiplinan itu hanya karena terpaksa saja. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti kepalan tangan tadi, yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, apa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol ini? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, Ibu Bapak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini contohnya adalah ketika siswa itu misalnya tidak mau melaksanakan sholat duha, kita tidak tahu alasan siswa itu kenapa tidak sholat duha misalnya, dan kita langsung mencap, oh anak ini tidak mau sholat. Nah, itu di stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin dia tidak melaksanakan sholat duha itu mungkin air wuduknya tidak ada, atau dia tidak membawa mukena. Jadi siswa itu memiliki tujuan. Nah, lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di pada teori kontrol ini kita berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal baru. Sedangkan untuk stimulus respon, kita memaksa, ketika gagal kita memaksa. Nah, selanjutnya adalah stimulus respon itu modal berpikirnya menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi untuk teori kontrol, modal berpikirnya itu adalah menang-menang. Nah, selanjutnya bagaimana
dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini cara bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, jadi dari pemaparan saya tadi, apakah Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif Ibu Bapak, salah satu strategi yang perlu kita terapkan adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita gunakan hukuman itu sama sekali. Nah, disiplin ini bukan hanya tentang peraturan, bukan tentang tata tertib, bukan tentang kepatuhan terhadap peraturan, tapi pelanggaran disiplin tidak selalu harus mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Karena hal-hal yang demikian itu merupakan disiplin yang didasarkan oleh pihak luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, disiplin yang terpenting itu adalah disiplin dari diri sendiri, di mana kita bisa mengontrol diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri, sehingga nanti kita tidak membutuhkan lagi disiplin dari pihak luar. Nah, begitupun hendaknya dengan murid di dalam kelas. Kita bisa mendisiplinkan mereka, tetapi itu adalah disiplin yang berasal dari luar diri siswa. Dan yang kita hendaki adalah siswa itu bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri tanpa harus ada pendisiplinan dari guru atau tata tertib yang kita buat dari sekolah. Jadi disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita lihat apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu, Ibu Bapak, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang kita gaung-gaungkan sekarang dalam kurikulum Merdeka, yaitunya profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana ada 6 ciri utamanya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan percayaannya itu serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhurnya, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif itu tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya di sini siswa dapat memilah-milah budaya lain yang masuk, dan kita tetap mempertahankan budaya yang ada di daerah kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia, Ibu Bapak, memiliki kemampuan untuk bergotong royong. Artinya apa? Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Jadi ketika kita bergotong royong itu pekerjaan yang sulit pun terasa mudah, pekerjaan yang berat pun bisa terasa ringan kalau dikerjakan dengan bergotong royong. Lalu yang keempat adalah mandiri. Nah, mandiri yaitunya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini yang kita harapkan dari siswa kita ini. Lalu yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini artinya secara objektif siswa itu memproses informasi baik kualitas maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, lalu yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia itu harus kreatif, artinya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Ibu Bapak. Nah, poin selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, dalam teori motivasi dan perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, ada motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sama dengan kita mengikuti guru penggerak kemarin. Kita mengikutinya itu, termasuk saya sendiri kemarin, Ibu Bapak, di awalnya adalah saya mengikuti calon guru penggerak ini karena paksaan kepala sekolah dan kepala dinas saja. Itu artinya motivasi yang timbul dari di saya itu masih motivasi dari
dari pihak luar. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini kita akan berpikir, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ini biasanya kita melakukannya itu mengharapkan imbalan dari orang. Misalnya kita datang jam 6:30 di SMP 1 Pulau Pojok. Mungkin ada sebagian dari kita ini yang datang itu bukan dari diri dia sendiri, tetapi mungkin karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, itu ada. Atau ingin dilihat oleh teman-temannya, oh ibuku rajin banget, gitu ya. Itu juga motivasi yang masih berasal dari luar atau motivasi eksternal. Nah, lalu ada yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini sebenarnya motivasi yang harus ada dalam diri kita sendiri. Kita bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya ketika saya mengerjakan ini? Nah, ini baru motivasi yang berasal dari diri kita sendiri atau motivasi internal. Dah, selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ada juga kita ini yang dihukum oleh penghargaan. Kita mendapatkan penghargaan, tetapi sebenarnya kita sedang dihukum. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya adalah meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dibujuk. Nah, dorongannya itu bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alficon tahun 1993, yang pertama adalah dampaknya itu berpengaruh pada jangka pendek. Ada juga dampaknya itu berpengaruh pada jangka panjang. Nah, misalnya setelah anak kita berikan penghargaan, apakah dia akan konsisten dengan apa yang sudah dilakukannya? Misalnya seperti ini, Bu Bapak. Ketika anak mendapatkan juara, kita memberikan hadiah. Selalu memberikan hadiah. Nah, siswa tersebut nanti akan berpikiran bahwa oh, nanti saya di semester itu harus mendapatkan yang lebih dari itu lagi. Kalau tidak, nanti saya tidak mendapatkan hadiah. Artinya dia akan berusaha lagi untuk giat belajar, tetapi bukan dari dalam dirinya sendiri. Itu artinya mereka tertekan dengan penghargaan yang kita berikan ini. Nah, lalu yang kedua, ada penghargaan yang menghukum, ya. Jadi dampak dari penghargaan itu ada penghargaan yang menghukum. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan hadiah, saat kita mendapatkan juara, kita akan lebih berjuang lagi di semester depan. Ini yang saya katakan tadi bahwa rasanya mereka terhukum. Siswa kita itu terhukum bahwa nanti kalau saya tidak dapat juara, bapak itu mungkin tidak senang lagi dengan saya, atau bapak itu kecewa dengan saya. Akhirnya dia belajar bukan timbul dari dirinya sendiri, tetapi karena penghargaan yang kita berikan kepada bapak. Lalu yang ketiga, dampaknya adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Artinya apa? Ketika ada penghargaan, maka anak tersebut fokus hanya ke hadiah yang kita berikan, tidak lagi kepada fokus tujuan utamanya. Jadi dia hanya mengharapkan hadiah saja, bukan fokus utamanya itu untuk mendapatkan pelajaran, bukan untuk mendapatkan ilmu. Misalnya ketika kita belajar, kita menggunakan kuis. Ketika siswa ini mampu menjawab kuis kita kasih uang 50.000 untuk kamu. Nah, begitu. Ternyata ini penghargaan yang kita berikan ini juga
akan mengurangi ketepatan. Di tujuan utama siswa itu bukan lagi dia menghafal pelajaran dari rumah itu, tujuannya untuk mendapatkan uang 50.000 tadi. Nah, bukan lagi supaya dia mendapatkan ilmu, Ibu Bapak. Lalu ada dampak dari pemberian penghargaan itu adalah penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Nah, jadi siswa ini akan malas ikut karena tidak ada lagi hadiah. Jadi ketika kita selalu memberikan hadiah, sewaktu-waktu kita tidak ada uang misalnya untuk memberikan hadiah, maka siswa itu tidak termotivasi. Mengikuti acara itu kan tidak ada hadiahnya. Nah, itu efek dari kita memberikan hadiah ini, Ibu Bapak. Dampak selanjutnya adalah penghargaan itu tidak efektif. Itu hampir sama dengan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, lalu penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari diri siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Artinya apa? Misalnya begini, Widya dengan Bu Loli sama-sama pintarnya, ya, sama-sama pintar. Nah, ketika menjawab soal mungkin Bu Loli ini kurang teliti. Akhirnya punya Widya ini benar dapat nilai 100, dikasih pula hadiah sama gurunya. Sedangkan Bu Loli ini karena dia salah, karena tidak teliti, tidak mendapatkan hadiah. Padahal mereka temannya tidur bersama, makan bersama, tetapi karena adanya perlakuan guru, yang satu diberi hadiah, yang satu lagi tidak diberi hadiah, akhirnya nanti ada sifat-sifat iri timbul. Artinya itu akan memancing permusuhan atau akan merusak hubungan dari siswa itu sendiri. Ini yang akan kita perbaiki, Ibu Bapak. Bukan saya di sini untuk mengajar Ibu Bapak, tidak. Bukannya saya menyuruh Ibu Bapak tidak memberikan penghargaan, tidak. Tetapi berangsur-angsurlah kita memberikan motivasi yang intrinsik. Karena penghargaan tersebut ternyata memiliki dampak yang sangat buruk kepada siswa kita. Tapi mungkin Ibu Bapak mau memberi penghargaan, tetapi dalam bentuk apa, ya? Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi ini artinya kita boleh memberikan penghargaan kepada siswa, tapi dalam bentuk apresiasi. Nah, contohnya kita memberikan pengakuan secara khusus. Artinya apa? Biasanya kita mengumumkan siswa yang pandai, yang juara 1, juara umum itu di hadapan orang ramai. Sekarang kita tidak memberikan penghargaan itu di depan teman-temannya. Karena apa? Kesombongan akan terjadi pada diri siswa. Oh, ini loh saya orang hebat. Kadang siswa itu ada di sana ketika kita memberikan hadiah di hadapan orang ramai, terbesit hatinya untuk sombong. Nah, bagaimana caranya kita memberikan penghargaan ini, Ibu Bapak? Kita panggil dia secara khusus, kita panggil dia secara pribadi, atau kita memberi penghargaan ke semua murid. Pandai tidak pandai siswa itu kita beri. Lalu berikan apresiasi itu dengan konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi ketika kita memanggil siswa kita tadi, Ibu Bapak, secara pribadi, secara khusus, maka yang kita ucapkan di sana itu juga kita kontrol. Nah, misalnya begini, ada 3 kata yang akan kita ucapkan di sana. Yang akan kita ucapkan ketika memberi apresiasi itu, Ibu Bapak, yang pertama harus ada kalimat pembuka. Ada nilai kebajikan yang kita sampaikan di sana. Ada juga situasinya. Contoh, kemarin Bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali ya, Nak, ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu caranya. Lalu mungkin Ibu menghargai kepedulianmu, Nak, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok tadi.
kalimat-kalimat pengakuan yang kita ucapkan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, Nak. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita berterima kasih karena siswa itu telah memungut sampah yang ada di lantai. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang kita tampilkan untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Seperti rasa bertanggung jawabnya, kepeduliannya, ada rasa empati mereka di sana. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari pihak guru saja. Sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Nah, hukuman ini bisa berupa fisik atau psikis, sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita sendiri. Jadi ketika kita menggunakan hukuman itu dia hanya bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini Ibu Bapak sudah terencana, sudah kita sepakati dengan siswa, sudah kita bahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tapi umumnya guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, misalnya ketika siswa kita terlambat, kita sudah sepakat nanti kalau kamu terlambat kita pilih sampah ya. Itu kan konsekuensi. Jadi ketika dia terlambat, kita menyuruh dia untuk memilih sampah. Itu adalah konsekuensi yang sudah kita sepakati dengan siswa. Tetapi itu juga tidak membuat siswa itu nyaman. Lalu apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Nah, kalau hukuman Ibu Bapak, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Lalu yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai kedisiplinan. Lalu perbedaan yang ketiga adalah anak akan membenci kedisiplinan. Jadi ketika kita menghukum dia akan membenci yang namanya kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Lalu selanjutnya adalah kalau hukuman itu adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Selanjutnya untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Lalu untuk hukuman ini konsep diri yang buruk terjadi pada siswa. Sedangkan untuk konsekuensi konsep diri yang sangat baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak kita hukum, dia akan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Sedangkan ketika kita memilih untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, perbedaan yang terakhir adalah kalau hukuman itu nanti ada rasa marah, ada rasa bersalah, ada rasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi ini, siswa itu merasa ada kehilangan hak dari mereka. Mereka itu dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara.
Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, untuk lebih memahami apakah tindakan-tindakan kita selama ini itu adalah konsekuensi atau hukuman, sekarang kita lihat beberapa tindakan guru yang ada di depan. Kira-kira menurut ibu bapak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, tapi 100 kali di dalam buku, bahkan sampai habis buku isi 40 kita suruh siswa. Nah, itu karena siswa kita terlambat. Kira-kira menurut ibu bapak ini apakah hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Nah, sekarang kita lihat, iya, itu adalah hukuman. Lalu tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, menurut ibu bapak untuk tindakan kita yang kedua ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan 2 kali. Iya, hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, ini juga hukuman. Lalu ada tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita suruh siswa tersebut ganti lagi kertas temanmu yang sudah kamu coret. Nah, ini konsekuensi atau hukuman? Iya, ini adalah konsekuensi. Nah, tindakan selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, coba kita lihat. Ya, ini adalah konsekuensi. Nah, ini berguna untuk melatih tanggung jawab siswa terhadap apa yang sudah dilakukannya. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi siswa kita suruh tidak menggunakan sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam ke sekolah. Nah, itu hukuman ternyata ibu bapak, bukan lagi konsekuensi. Kenapa itu hukuman? Karena dengan menyuruh siswa itu tidak memakai sepatu selama pembelajaran berlangsung, itu akan membuat siswa kita marah, kita membuat siswa kita malu. Nah, itu adalah hukuman. Lalu yang terakhir, tindakan gurunya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Jadi nanti kalau terlambat kamu lari 2 kali lapangan basket ya. Nah, itu artinya kita sudah membicarakan di awal kepada siswa. Nah, sekarang kira-kira apakah ibu bapak sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat lagi restitusi. Ya, tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, dan sekarang apa pula itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi ini kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kenapa? Karena kita menyuruh siswa tersebut untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi.
Nah, selanjutnya ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Dan selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Ciri selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa. Selanjutnya, restitusi diri adalah yang paling baik. Lalu restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi itu berfokus pada solusi. Nah, dan yang terakhir, cirinya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Artinya adalah murid itu sadar akan kesalahannya dan bisa mencari solusi sendiri. Nah, kita lihat satu persatu ciri-ciri dari restitusi ini. Nah, jadi ketika murid berbuat salah, ini di dalam restitusi ya Ibu Bapak ya. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar hanya menyuruh siswa ini meminta maaf kepada temannya. Kalau fokusnya ke sana Ibu Bapak, maka murid yang berbuat salah itu akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya saja, dan itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang mana ketidaknyamanan itu tadi sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah bersifat eksternal, bukan bersifat internal. Nah, jadi restitusi itu sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Agar apa? Agar ada keinginan dari murid yang berbuat salah itu untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Nah, dari situlah murid bisa belajar dari kesalahan untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Dan mereka akan mendapatkan pelajaran berharga dari apa yang mereka pakai, dan mereka pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Silakan minum snack dan jusnya Ibu Bapak. Ciri selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, dengan adanya restitusi ini akan memperbaiki hubungan dan memperkuat hubungan antar siswa kita. Nah, di sini akan membantu murid-murid kita menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, proses ini akan menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri, dan mereka juga bisa mengevaluasi dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan untuk menebuskan kesalahan mereka pada orang lain, dia bisa memikirkannya sendiri tanpa harus dipaksa oleh kita. Nah, jadi di sini ciri selanjutnya, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Artinya apa? Ketika kita mengajukan restitusi kepada siswa, kita bukan memberikan tawaran atau solusi kepada siswa, tetapi mereka sendiri yang mencari solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, kadang kita mengatakan begini, ya tidak apa-apa kok nak, berbuat salah itu kan manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang kita munculkan ke dalam diri siswa. Jadi kita tidak memojokkan siswa dalam restitusi ini, tetapi kita merangkul siswa tersebut. Nah, jadi di sini tidak lagi tawaran, tetapi kita
di sini ini membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Nah, ciri yang keempat adalah bisa menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, jadi biasanya dalam proses restitusi ini dalam membimbing siswa, maka guru biasanya bertanya seperti ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri siswa. Dengan bertanya seperti itu, kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok nak, kamu berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi, maka apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadian, seberapa sering hal itu terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Murid tidak akan berbohong kepada siswa. Jadi salah satu supaya siswa ini tidak berbohong, bisa kita menggunakan restitusi. Nah, yang kelima, restitusi itu gunanya adalah untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, mungkin ketika siswa kita itu di dalam lokal, dia banyak kelakuannya. Kadang ada siswa kita ini yang MPO. Nah, itu sebenarnya siswa itu sedang mencari kebutuhan dasar mereka itu ada yang tidak terpenuhi, Ibu Bapak. Mungkin saja dia sedih. Jadi contohnya ya, perasaan sedih dan kesepian itu menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Jadi dia MPO. Lalu ada perasaan bosan. Kalau siswa kita bosan, itu artinya mereka menunjukkan kurang terpenuhi akan kebutuhan kesenangannya. Lanjut, yang keenam adalah restitusi itu merupakan pilihan yang baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini, Ibu Bapak, bisa membentuk karakter siswa. Kenapa? Karena kita di sana dalam proses restitusi ini kita menonjolkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri siswa, sehingga siswa kita ini tidak terpojok. Nah, di sini nanti siswa bisa menanamkan karakter, mungkin karakter bertanggung jawab, karakter kepedulian antar sesama. Jadi di sini fokus dari restitusi itu adalah karakter. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita melaksanakan restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa, maka di sini ini kita mencari solusi, ya. Bukan fokus kita itu bukan menghukum anak, tetapi mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Lalu terakhir, restitusi itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka itu bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini biasanya bisa dipakai oleh guru-guru BK, Pak Rio. Nah, poin budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa kita sekarang tidak lagi memakai kata-kata yang namanya peraturan? Kenapa harus memakai
keyakinan kelas. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas? Nah, ini peraturan apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas? Misalnya, ya Bu Zizi. Contohnya? Ya, kedisiplinan. Kemudian ya, biasanya kan kita menggunakan peraturan jika kamu tidak membuat tugas. Nah, kan pakai jika kamu tidak membuat tugas. Jadi ada embel-embel di belakangnya. Itu kan peraturan. Janganlah buang sampah pada tempatnya. Itu kan peraturan. Nah, sekarang kita lihat mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kita sekarang ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kenapa kita memakai keyakinan kelas? Karena pada keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, karena biasanya peraturan-peraturan ini siswa kita cenderung untuk melanggar. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya. Kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu kita melatih tanggung jawab siswa. Nah, di peraturan kita menggunakan kata-kata dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan pada keyakinan kelas kita menggunakan kata menghormati orang lain. Itu nilai kebajikannya. Lalu yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan untuk keyakinan kelas di sini menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas ini nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi kita di peraturan itu kita melarang saja. Kita memakai kalimat-kalimat yang negatif. Sedangkan pada keyakinan kelas kita bisa menggunakan nilai kebajikannya. Jika mereka menggunakan narkoba, maka itu kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan. Lalu selanjutnya pergantian atau menunggu giliran. Sedangkan di keyakinan kelas kita menghormati orang lain dan juga melatih diri untuk bersabar. Lalu selanjutnya di peraturan itu gunakan masker. Sedangkan di keyakinan kelas ini gunanya adalah untuk demi keselamatan dan kesehatan siswa tersebut. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ini perbedaan antara kata-kata yang ada pada peraturan dengan kata-kata yang ada pada keyakinan kelas. Jadi pada peraturan ini kita memakai kalimat-kalimat yang negatif. Sedangkan pada keyakinan kelas kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, bagaimana cara pembentukan
Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita berawal dari peraturan kelas yang ada di kelas kita. Lalu dari peraturan-peraturan kelas itu nanti Ibu Bapak kita saring mana rasa-rasanya yang tidak ada nilai-nilai kebajikannya kita buat. Yang ada nilai-nilai kebajikannya kita ambil dan kita jadikan kalimat positif yang dijadikan sebagai keyakinan kelas kita nantinya. Nah, apabila keyakinan kelas ini sudah terwujud Ibu Bapak, maka nanti lingkungan positif di sekolah kita ini akan terwujud juga. Kalau lingkungan positif ini sudah terwujud, maka budaya positif yang kita inginkan itu akan terwujud di SMP 1 Pulau Punjung. Yang akan kita impikan itu adalah tertanamnya budaya positif oleh murid-murid kita di SMP 1 Pulau Punjung ini. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah contoh dari kata-kata kesepakatan kelas. Jadi ciri-ciri kesepakatan kelas itu ada kata-kata kolaborasi di sana. Kami artinya kesepakatan itu tidak terjadi satu pihak saja, tapi terbentuk dari hasil kolaborasi. Karena di sana ada kata kami. Yang kedua, kami murid yang semangat untuk belajar. Artinya guru dan siswa itu sudah berkolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bersemangat. Nah, lalu ada lagi kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini memunculkan kepedulian antar sesama siswa dan bisa juga supaya anak didik kita ini peduli dengan temannya, tidak lagi membuli. Jadi yang kita lihat di lokal-lokal sekarang ini banyak siswa kita ini yang membuli siswa, mungkin dengan memanggil dengan sebutan nama orang tua. Itu ada juga dengan seperti yang saya lihat di lokal 72 itu ada anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah, seandainya temannya tidak peduli, maka dia tidak akan merasa diterima di lokal 72. Dan alhamdulillah siswa kita di 72 itu sangat peduli dengan murid kita ini yang berkebutuhan khusus ini. Nah, ini langkah-langkah yang sudah saya terapkan Ibu Bapak, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini saya terapkan di lokal kelas 72. Nah, yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas ini Ibu Bapak, yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa saja yang ada di dalam kelasnya. Jadi kita tampung semua pendapat siswa tentang peraturan, kita tampung. Lalu langkah kedua kemarin saya menyuruh siswa itu mencatat peraturan-peraturan dari pendapat mereka tadi itu ke dalam kertas plano. Lalu nanti ditempelkan di karton yang ada di depan kelas. Langkah selanjutnya adalah dari peraturan-peraturan yang sudah ditempel oleh siswa di depan kelas tadi, maka kita ganti kalimat-kalimat yang negatif pada peraturan itu menjadi kalimat-kalimat positif. Artinya apa? Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat positif, itu di dalamnya sudah ada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas kita ada di sana. Makanya kita rubah dulu peraturan ini dari kalimat yang negatif menjadi kalimat positif agar menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Langkah selanjutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, seperti contoh tadi, membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikannya di sana adalah tentang kebersihan. Itu kita diskusikan dengan siswa. Kenapa ada keyakinan
juga disebutkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, maka di sana nanti ada nilai-nilai kebajikan yang akan diambil oleh siswa kita. Langkah selanjutnya adalah setelah keyakinan kelas itu terbentuk, Ibu Bapak, kita membawa semua warga kelas kita ini untuk meninjau ulang kembali. Jadi kita tinjau ulang kembali apakah ada keyakinan kelas ini yang tidak sesuai atau yang akan kita buang. Kalau itu sudah oke semuanya, Ibu Bapak, lalu kita tanda tangani bersama. Jadi kalau peraturan kemarin kita tidak ada tanda tangannya, tetapi kita yang membuat, siswa yang melaksanakan. Sedangkan di keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan siswa, dan itu pun ada ada persetujuan dari siswa dengan ditandai dengan kita menandatangani bersama, termasuk kita sebagai guru yang bersama-sama membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, langkah selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, Ibu Bapak, kita tempel di dinding yang bisa siswa itu melihat kapan saja mereka bisa melihatnya. Nah, lalu langkah ke-8, keyakinan kelas siap untuk dijalankan oleh semua murid-murid atau semua warga kelas. Nah, ini dokumentasi ketika saya membentuk keyakinan kelas di Lokal 72. Ini yang pertama, meminta siswa untuk bercurah pendapat. Ini yang kedua, siswa membuat peraturan di kertas plano lalu menempelkan di depan kelas. Nah, lalu ini kita sepakati bersama meninjau ulang kembali. Lalu di sini siswa juga memberikan gambaran dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam kesepakatan kelas tersebut. Dan ini adalah ketika kita meninjau ulang. Dan selanjutnya ini adalah gambar siswa sedang menandatangani keyakinan kelas. Ini saya sendiri. Setelah siswa semuanya menandatangani, terakhir saya juga menandatangani keyakinan kelas. Lalu ini adalah siswa menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di dinding yang terlihat jelas oleh siswa. Nah, poin selanjutnya pada budaya positif itu adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita ketahui untuk melihat kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh siswa kita. Yang 5 itu adalah, yang pertama ada cinta kasih, yang kedua ada kebutuhan akan penguasaan, yang ketiga ada kebutuhan bertahan hidup, yang keempat kebutuhan terhadap kesenangan, yang terakhir adalah kebutuhan kita terhadap kebebasan. Nah, jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa kita pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan, Ibu Bapak, adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, lalu selanjutnya ini adalah contoh dari 5 kebutuhan siswa tersebut. Nah, sama-sama kita lihat di depan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika
seperti di bawah ini. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jadi ibunya bertanya. Jadi jawaban Dimas seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Ketika Dimas mengatakan aku bangga dan keren itu, sebenarnya kebutuhan Dimas itu di sana adalah penguasaan. Artinya apa? Dia ingin diakui bahwa dia itu pandai. Nah, lalu jawaban Dimas kedua dari pertanyaan ibunya adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, di sini kebutuhan Dimas itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, jawaban Dimas yang ketiga adalah aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Artinya di sini Dimas ini butuh dengan kebebasan. Nah, selanjutnya adalah menyetir mobil itu seru. Artinya kebutuhan Dimas ketika ia menjawab pertanyaan ibunya menyetir mobil itu seru adalah ia menginginkan kesenangan. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebenarnya yang diinginkan oleh siswa-siswa. Topik selanjutnya pada budaya positif ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, apa saja 5 posisi kontrol guru itu? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat posisi guru itu adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sekarang kita lihat posisi mana yang tepat bagi kita semua. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya berkata seperti ini. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, jadi kalau tidak awas, ya. Atau kamu selalu saja salah. Atau selalu yang terakhir kamu yang selesai terakhir. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Yang kedua, posisi guru itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini biasanya guru-guru itu mengeluarkan kata-kata yang lembut. Tetapi seperti yang saya katakan, lembut tapi menusuk. Nah, misalnya kata-kata yang keluar lembut itu adalah ibu sangat kecewa sekali. Nah, kita hanya mengatakan bahwa kita kecewa sekali dengan dia. Tetapi nanti siswa itu akan merasa bersalah dengan perkataan guru. Nah, lalu di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu hanya karena kata-kata guru tadi. Nah, jadi posisi guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sebaiknya jangan kita pakai, karena itu adalah posisi terburuk dari seorang guru. Nah, lalu ada posisi guru, posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, contoh kata-kata yang akan kita keluarkan itu seperti kita mengeluarkan kata-kata kita ke teman. Kita menggunakan kata-kata yang positif, misalnya begini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Artinya siswa itu berpikiran bahwa ia harus balas budi terhadap Bapak. Nah, hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid kita ini akan kecewa dan berkata bahwa saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata bukan. Nah, lalu ada posisi yang ketiga adalah sebagai pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan
cek di posisi guru sebagai pemantau itu sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya posisi guru selanjutnya adalah manajer. Nah, kalau manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid itu bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut diperlukan. Jadi di sini posisi manajer inilah posisi yang sangat tepat yang akan kita gunakan sebagai guru. Karena di sini kita tidak menghakimi siswa, tetapi sebagai manajer bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, ini motivasi yang ada pada diri siswa. Ada kontrol dari luar, yaitu sebagai kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Artinya apa? Siswa itu bisa dikontrol dari luar. Sedangkan untuk posisi teman dan pemantau, ini identitas berhasil atau sukses, namun masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan terhadap orang lain. Dan terakhir ada identitas berhasil jikalau guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, disinilah nanti siswa akan menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan siswa, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi, Ibu Bapak semuanya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu artinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi kita menstabilkan identitas ketika siswa melakukan kesalahan. Mungkin kata-kata yang bisa kita gunakan di sini adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak ya. Ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nah, ini kata-kata yang akan kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas siswa kita ketika mereka melakukan kesalahan. Lalu langkah kedua dalam segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini akan membantu murid untuk mengenali apa kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, biasanya guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya. Itu yang kita gunakan ketika validasi tindakan yang salah. Lalu langkah terakhir dalam segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya guru menggunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau kamu ingin jadi anak seperti apa. Nah, itu yang akan kita katakan ketika menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Nah, jadi dengan adanya segitiga restitusi ini akan membantu guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri siswa kita dengan tidak menghukum, tapi memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, ini sangat berguna juga bagi guru-guru BK. Nah, ini adalah contoh praktek baik saya dalam melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa.
silakan Bapak Ibu lihat video saya melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Kemarin itu ada siswa yang bernama Divo, ya, dia selalu dibully oleh temannya dengan panggilan nama orang tua. Siswa kita ini kan lagi tren sekarang memanggil temannya itu bukan dengan nama temannya sendiri, tetapi dengan nama orang tua. Nah, sehingga temannya ini marah. Ketika dia lagi tidak mood, otomatis nanti temannya ini marah. Nah, inilah kejadiannya kemarin. Saya melaksanakan segitiga restitusi terhadap Divo Pratama kelas 95. Nah, di sini langkah-langkah restitusinya ada menstabilkan identitas, lalu ada validasi tindakan yang salah. Di sini saya menanyakan, ya berbuat salah itu wajar, karena yang namanya manusia pasti ada berbuat salah. Kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Lalu langkah ketiga saya menanyakan kepada Divo ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh siswa. Nah, di sini saya juga menanyakan apa solusi terbaik bagi Divo ini untuk memperbaiki hubungannya dengan siswa yang membuli dia tadi. Nah, dan alhamdulillah dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa ini, Ibu Bapak, walaupun belum sepenuhnya kita bisa melaksanakannya, tetapi perlahan-lahan kita akan beralih ke sana. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah siswa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi ini. Dan saya berharap bahwa Ibu Bapak semua setelah mendapatkan ilmu dan wawasan dari pengimbasan yang saya lakukan ini, walaupun ini hanyalah tugas bagi saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya, tapi saya juga berharap Ibu Bapak bisa menerapkan budaya positif di SMP 1 Pulau Punjung ini, agar nantinya kita bisa mewujudkan sekolah impian kita dan terwujudnya visi sekolah kita yang sudah yang kita impikan selama ini. Nah, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini, dan terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.